Dasar buruh kotor. Berani-beraninya kau memotretku? Percayalah, hari ini juga kumasukkan kau ke penjara. Nona, sungguh saya tidak. Saya di sini hanya untuk pernikahan anak saya. Anakmu, pria sepertimu, apa jadinya anakmu nanti? Dan kau masih menyangkalnya? Aku jelas melihatmu tadi memotret dengan ponselmu. Nona, itu tidak benar. Saya hanya lelah dan duduk untuk beristirahat. Saya bahkan tidak menyalakan ponsel. Bagaimana mungkin saya memotret? Apa maksudmu? Kau memotretku. Kau pikir aku salah padamu? Orang tua bangka, kau mau cari masalah? Hei, aduh, saya tidak. Pekerja kerah biru rendahan sepertimu. Aku sudah sering melihat pria tua mesum. Jika kau tidak memberi penjelasan yang memuaskan hari ini, akan kubuat kau menyesal. Tangkap dia. Pak Taufik, Wakil Presiden Grup Citra, lepaskan aku. Pak Taufik, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Saya dari Grup Citra, Rina, manajer penjualan. Lepaskan aku. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Ayah, Ada apa? Pak Taufik, saya. Dia, salah paham. Ini semua salah paham. Dia bersikeras aku memotret diam-diam. Nona, Anda bisa periksa ponsel saya jika tidak percaya. Tidak perlu. Pak Taufik, saya salah. Mulai hari ini, kalian semua dipecat. Pergi. Apa kamu terluka? Perlu ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Di hari pernikahan, mempelai pria pergi ke rumah sakit itu sial. Tidak, tunggu. Bukankah sudah kukatakan di telepon? Kamu akan menikah. Bukankah aku, ayahmu, harus datang? Ayah. Keluarga Citra sangat sombong, dan mereka meremehkan orang. Kamu datang dengan pakaian seperti ini hanya mempermalukanku. Sombong? Apa mereka bisa lebih sombong dari keluarga kita? Ayah. Aku tidak bercanda. Tina Frost, orang terkaya di Kota Damai, sangat menghargai Citra. Dia mungkin mengirim seseorang hari ini. Aku mendapatkan posisi manajer dari mereka, tolong jangan membuat keributan, oke? Aku ayahmu. Mana mungkin itu masalah? Kamu adalah ayahku. Tapi kamu hanya pekerja kerah biru. Pernikahan ini adalah acara kelas atas. Jika kamu mempermalukan grup Citra, aku akan kehilangan dukungan keluarga Frost. Semuanya akan hancur. Jangan buat anakmu menghabiskan seluruh hidupnya tunduk pada keluarga Citra. Oke. Taufik, kenapa kau berlama-lama? Pernikahan akan segera dimulai. Datang. Membuat Citra menunggu, dan kau akan mendapat masalah. Ayah. Aku harus masuk. Aku akan suruh seseorang mengantarmu pulang. Maria, kamu bersikeras membuat anak ini melalui cobaan, membuatku hidup bersembunyi selama 20 tahun. Sekarang lihat dia hampir menjadi anak orang lain. 20 tahun, itu sudah cukup. Ayah Baptis, Vina, sesuai standar tertinggi Kota Damai, siapkan uang mahar, dan kirim langsung ke Hotel Pemandangan Laut. standar tertinggi? Ayah Baptis, apakah kau akan? Maaf saya terlambat, Ibu. Taufik, Citra kita mengelola grup Citra, dan dia disukai oleh Nona Vina, orang terkaya. Kamu menikahinya, kamu benar-benar naik derajat. Anak desa jadi menantu tinggal serumah di keluarga kaya. Apa sebutannya? Kisah dari miskin jadi kaya. Ibu Citra, saya bukan menantu tinggal serumah, kan? Lalu kamu apa? Orang lain punya pesta pernikahan megah, mahar dan seserahan. Tapi kamu, kalau tidak punya uang, jangan coba-coba jaga muka. Harga diri orang miskin, itu tidak berharga. Hei, Taufik, kenapa ayahmu tidak datang hari ini? Pekerja kasar tidak pantas di sini. Taufik, kamu pastikan ayahmu mengerti, jangan berani bawa kerabat miskin dari desa itu dan membuat kalian jadi tontonan. Baiklah, semuanya duduk. Taufik,
Ayah. Apa yang ayah lakukan di sini? Taufik, bukankah sudah kubilang jangan bawa ayahmu? Memalukan sekali. Ayah, tolong pulang. Ini semua kerabat Citra, kamu mempermalukanku. Aku ini ayahmu. Sudah sepantasnya aku datang ke pernikahan anakku. Ibu Citra. Ayah, tolong pulang. Siapa ibu Citramu itu? Manajer, usir pekerja kerah biru ini. Ibu Citra, tempat macam apa ini? Membiarkan sembarang sampah masuk. Usir dia dari sini sekarang. Ya, akan segera saya urus. Manajer Budi, maafkan saya. Saya akan bicara dengannya. Tidak perlu. Minggir. Aku tidak percaya ini. Apakah salah kalau aku hadir di pernikahan anakku sendiri? Pak Ardianto. Manajer Budi dari Hotel Pemandangan Laut, bersama tim penyambutan, menyambut Pak Ardianto. Apa? Kau gila? Dia hanya buruh kotor. Ibu Citra, apa Anda yakin ingin menghina tamu terhormat kami di hotel saya? Ibu Citra. Saya Ayah Taufik. Ada apa dengan hotelmu? Aku sudah bilang, usir pekerja kerah biru ini. Ibu, jangan marah. Ayahku. Apa salahnya jadi pekerja kerah biru? Aku sudah bekerja sebagai manajer lobi selama bertahun-tahun. Baru pertama kali aku lihat pernikahan di mana ayah mempelai pria sendiri dilarang masuk. Kau? Hahaha. Anak itu tidak berguna. Orang tua itu memalukan. Bau miskin. Hanya datang untuk numpang hidup. Bahkan tidak bisa beli makanan di rumah, ya? Lihat dirimu sendiri. Bahkan tidak ganti baju sebelum datang. Pak Danu, dari Korporasi Imperial. Ketua Ardianto ada di hotel kita. Ya, itu dia. Yang datang untuk inspeksi bulan lalu, anaknya menikah di sini hari ini. Apa? Tina membawa uang mahar dan pergi ke pernikahan anak ayah baptis. Pergi ke Hotel Pemandangan Laut sekarang. Pak Ardianto hanya bisa menjadi milikku, Sari. Mari kita ucapkan selamat kepada Dokter Gita atas terobosan besar dalam penelitiannya. Ini keterlaluan. Siapkan mobil. Kita pergi ke hotel. Akulah calon menantu perempuan keluarga Ardianto. Akulah. Silakan sambut pengantin wanita yang akan masuk dengan megah. Kamu terlihat cantik hari ini. Dan ibu pengantin punya sesuatu untuk dikatakan. Putriku, CEO dari grup Citra, bernilai jutaan rupiah, dan bahkan orang terkaya di negara ini menyukainya. Mas kawin yang kuberikan pada putriku termasuk mobil mewah, sebuah rumah di perumahan Awan Biru, dan uang mahar sebesar Rp880.000. Totalnya hampir 3 juta rupiah. Ya, 3 juta rupiah. Nah, itu baru gaya. Pihak pengantin wanita sangat dermawan, jadi pihak pengantin pria harus mengeluarkan uang besar untuk memenangkan hati si cantik. Taufik, putriku sudah merendahkan diri dengan menikahimu, jadi sebaiknya kamu jangan pelit soal uang mahar. Ibu, aku. Taufik, uang mahar tidak boleh kurang dari mas kawin adikku, kan? Bukankah itu lucu? Citra, aku tidak menyiapkan uang mahar. Lalu kenapa kamu bicara denganku? Kalau kamu bangkrut, kenapa peduli gengsi? Aku tidak. Tunggu sebentar. Apa? Dasar buruh kotor, apakah kamu akan membayar uang mahar untuknya? Siapa bilang aku tidak menyiapkan? Halo, semuanya. Saya ayah dari mempelai pria, Ardianto. Hari ini, saya juga baru pertama kali melihat calon menantu perempuan saya. Adapun 3 barang mahar ini, menurut aturan keluarga Ardianto, sejujurnya, itu hampir bisa diterima. Namun,
Anak-anak saling mencintai, jadi sebagai orang tua, kami tidak akan ikut campur. Makorosta, Ayah, kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Aturan apa yang keluarga kita punya? Kamu meremehkan mahar 3 juta dolar mereka? kamu menyalahkanku, aku bahkan belum bertanya padamu. Katakan sejujurnya, apa kamu tidak menyiapkan uang mahar untuk mereka? Aku. Tidak. Lihat dirimu. Keuangan keluarga mempelai wanita tidak bagus, dan maharnya sederhana, tapi itu bukan alasan untuk sok dan tidak menyiapkan uang mahar, kan? Ardianto, apa maksudmu? Apa maksudmu keadaan keluarga kita kurang dan mahar sederhana? Dia terus terang, kedua keluarga kita berasal dari kelas sosial berbeda. Kamu bertingkah seolah kamu orang kaya. Bu, menurut aturan desa, memberi hasil pertanian murah untuk pernikahan sudah dianggap hadiah yang murah hati. Tapi di sini tidak akan diizinkan. Hahaha. Betul. Taufik, kenapa aku tidak pernah tahu keluargamu punya aturan sekaku itu? Tidak, Citra. Ayahku tidak tahu keadaan keluargamu, dia benar-benar tidak bermaksud begitu. Hei, apa aku salah? Itu tepat yang aku maksud. Aku sudah menyiapkan uang mahar untukmu, dan sedang dalam perjalanan. Uang mahar? Apa kamu tahu sumbangan pernikahan hari ini bernilai lebih dari seluruh kekayaanmu? Berhenti pamer. Tepat, wanita terkaya di kota damai, Vina. Kamu tahu siapa itu? Kakakku ada di lingkaran dalamnya. Kamu tahu artinya? Apa? Itu dia yang bernilai puluhan miliar di kota damai, salah satu dari 3 raksasa, wanita terkaya, Vina. Ya Tuhan, jika mereka menempel pada pohon uang ini, keluarga Citra akan meroket, kan? Tepat. Keluarga Citra aman seumur hidup. Ayah. Kenapa kamu tidak mengerti? Hari ini, anakmu yang menaiki tangga sosial. Kamu anakku. Jika ada yang menaiki tangga sosial, itu mereka. Kamu sudah gila. Seorang pekerja kerah biru bilang kami yang menaiki tangga sosial. Nona Vina, silakan masuk. Hati-hati langkahnya. Oh, ngomong-ngomong, wanita terkaya yang kamu sebut, Vina, dia memanggilku ayah baptis. Aku nggak masalah kamu dari desa, bahkan nggak sanggup bayar uang mahar. Tapi apa maksud ayahmu? Oh, jadi aku naik kasta sosial sekarang? Aku Citra, aku punya banyak pelamar. Masa aku mau sama pecundang bangkrut? Ayahku nggak bermaksud begitu. Masih saja nggak bisa bicara bijak, nggak tahu harga diri sendiri. Lihat cermin dulu. Kamu pikir kamu orang terkaya di dunia? Taufik, kalau kamu nggak kasih anakku penjelasan hari ini, maka pernikahan ini batal. Kasihan Taufik, punya ayah seperti itu. Sial banget, katanya dia masih manajer di grup Citra. Masa depannya hancur sekarang. Ayah. Ayah lain membantu anak-anak mereka. Aku berjuang sendiri, dan gak mudah sampai di sini. Aku gak minta bantuanmu, jangan bilang apa-apa, ya, aku ingin menikah. Aku ingin memulai keluarga dengan orang yang kucintai. Tolong, ayah, biarkan aku punya ini, ya. Kamu bocah kurang ajar, ayah mana yang gak mau yang terbaik untuk anaknya? Lagi pula, kapan orang tuamu pernah bohong sama kamu? Soal uang mahar? Sudah kuurus. Gampang ngomong, kalau ada, buktikan. Ayah. Aku sudah bilang semua ini, dan kamu masih, kenapa kamu tidak? Nak, lihat, orang tuamu nggak pernah bohong. Ini? Semua ini uang mahar yang kamu siapkan? Ini lebih dari 3 juta rupiah. Ayah. Ada apa? Maksudmu apa? Uang mahar? Dasar anak nakal? Hal kecil seperti ini saja membuatmu takut? Ini? Hanya segini? Ayah, ayah tidak melakukan hal ilegal, kan? Lihat dirimu, penakut sekali. Jangan-jangan Ardianto ini benar-benar seorang konglomerat kaya. Citra,
Kenapa kamu berdiri di situ? Citra, calon mertuamu menyiapkan semua uang mahar ini untukmu. Pergi dan ucapkan terima kasih. Ibu Citra, selamat. Makanan dan minuman hari ini gratis semua. Pak Danu, maksudnya apa ini? Apalagi maksudnya? Kamu sudah menerima hadiahnya, kan? Itu dari Vina, wanita terkaya di Kota Damai. Itu disiapkan khusus untukmu. Oh, ngomong-ngomong, Diva Poptop, Sari, dan Dokter Gita sedang dalam perjalanan ke sini. Keluarga Citramu akan meroket kali ini. Tunggu. Uang mahar ini bukan dari Ardianto. Itu dari Vina. Uang mahar ini sama sekali bukan darinya. Itu dari Nona Vina, orang terkaya. Itu adalah hadiah pernikahan untuk keluarga kita. Apa? Sudah kubilang. Seorang pekerja kerah biru. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Kita hampir tertipu oleh bajingan miskin ini. Ayah, apakah ini benar? Jika benar dari Nona Vina, kita benar-benar kacau. Aku menyuruh Vina menyiapkan uang mahar. Dengar dia, menggunakan hadiah pernikahan Nona Vina seolah miliknya, menganggap palsu sebagai asli. Menjadi miskin, hal-hal menjijikan apa yang akan mereka lakukan, dan memanggilnya Vina dengan manis dan penuh kasih. Nona Vina, orang terkaya, apakah dia akan kenal pekerja kerah biru sepertimu? Kukatakan pernikahan ini sebaiknya dibatalkan saja. Tidak, Nona Vina, orang terkaya, akan segera tiba, dan Sari serta Dokter Gita. Mereka semua datang untuk pernikahan ini. Jika kita benar-benar membatalkan pernikahan, beranikah kita menyinggung mereka? Ibu, ayahku tidak mengerti taruhannya. Aku janji, itu tidak akan terulang. Sial sekali. Di depan semua kerabat ini, aku kehilangan muka. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin untuk bersulang kepada kedua orang tua dan mengganti panggilan mereka. Ibu. Ya, aku belum mengganti panggilanmu. Untuk apa repot-repot mengganti? Kamu mampu membayar uang hadiah selamat datang. Amplop uang tunai. Tentu, aku sudah menyiapkannya. Oh, kamu benar-benar punya amplop uang tunai? Kukira kamu di sini hanya untuk numpang. Acara bersulang dan ganti panggilan membutuhkan setidaknya Rp2.880.000. Bayar. Berapa? Oh, kamu cepat sampai. Tidak secepat kamu, yang menyiapkan uang mahar bertahun-tahun sebelumnya. Tapi ayah baptisku bilang, aku calon menantu perempuan keluarga Ardianto. Terus, pada akhirnya, terserah pada Pak Taufik siapa yang benar-benar ia cintai. Bawa saja. Apa? Tidak punya? Ayah baptis. Kami di sini untuk mendukungmu. Rp2.880.000? Kudengar uang hadiah selamat datang selalu Rp10.000. Hanya 10.000? Kau pikir kami pengemis? Kau gila? Tepat? Apakah adikku bisa dibandingkan dengan gadis desa? Agar dia memanggilmu ayah, kau harus punya kualifikasi. Jadi, gelas anggur ini, kau sanggup menerimanya atau tidak? Ayah, Citra akan menjadi menantu kita bagaimanapun, apa bedanya jika dia memanggilmu ayah atau tidak? Besar bedanya, bukannya keluarga kita tidak sanggup membayar uang itu, tapi tidak ada aturan seperti itu. Betul. Keluargamu memang punya banyak aturan, tapi aturan harus dibeli dengan uang. Jika tidak punya uang, kenapa repot-repot berpura-pura? Kau sendiri sudah jadi pekerja kerah biru. Aku malu hanya berdiri di sini bersamamu. Maya, Citra. Ardianto, aku sudah terlalu lama menahanmu. Bukankah kau bilang akan bersulang? Bukankah kau bilang akan memberi uang hadiah selamat datang? Hari ini, kau serahkan uangnya, dan aku akan mengubah cara memanggilmu. Jika tidak, diamlah. Di usia 50-an, kau cuma pekerja kerah biru. Kau biarkan anakmu menjadi menantu tinggal serumah. Apa kau benar-benar bangga akan hal itu? Jika kau masih ingin menumpang keuntungan keluarga Citra, dan tidak berakhir seperti istrimu yang sudah meninggal, mati dalam kemiskinan, maka diamlah. Kau tidak berkualifikasi, kau tidak pantas.
Jangan berani bicara tentang Maria, tidak berhak sama sekali. Beraninya kau pukul anakku, kurasa kau tidak ingin. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh ayah baptis kami. Ayah baptis, siapa yang berani menyentuhmu? Beraninya kamu hanyalah pekerja kerah biru, dan berani memukul putri saya. Kamu miskin selama 3 generasi dan menempel pada adik saya. Apa kamu pikir leluhurmu tersenyum? Dan kamu masih berani memukul orang? Citra, ayah saya tidak sengaja. Keluar. Kamu seorang pecundang total. Jika orang tua kolot ini tidak berlutut dan minta maaf hari ini belum selesai. Ayah, apa yang ingin kamu lakukan? Orang tua lain hanya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Apa karena kamu melihatku sukses dan kamu tidak tahan? Ibu, Citra, ayah saya sudah tua. Saya akan berlutut untuknya. Saya akan minta maaf. Apa yang kamu lakukan? Menghormati dengan teh dan menyapa kami dengan benar adalah tata krama dasar. Ini menyangkut kehormatan keluarga Ardianto. Dia menolak menyapa saya, dia merendahkan kami. Saya biarkan saja, tapi dia menghina ibumu, dan bilang dia tidak layak menjadi menantu keluarga Ardianto. Dia tidak menyapa saya. Ada banyak orang di luar sana yang antre memanggil saya ayah. HMPH, seorang pekerja kerah biru yang banting tulang di lokasi konstruksi, siapa yang akan menghormatimu? Siapa yang akan memanggilmu ayah? Hah? Ayah. Sudah kubilang. Ada banyak orang yang antre. Ayah. Ini. Apa yang terjadi? Nona Vina bernilai puluhan miliar. Dia penguasa tertinggi di kota damai. Tapi dia memanggilnya ayah. Dan dia pekerja kerah biru. Sari, Diva Sari Monroe adalah bintang teratas di dunia hiburan. Dan Dr. Gita adalah seorang jenius dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Dan dia mendapat penghargaan nasional tertinggi. Kenapa dia juga? Nona Vina, Anda pasti salah. Dia hanya pekerja kerah biru yang membawa karung di lokasi konstruksi. Bagaimana mungkin dia ayahmu? Berani sekali kamu. Kamu tahu tidak siapa yang ada di depanmu. Kamu benar-benar buta. Dia adalah... Pak Taufik telah menjadi dermawan bagi kami bertiga. Menikah dengan Pak Taufik adalah berkah sejati bagimu, Citra fans. Dan bagi seluruh keluarga Citra, itu berkah yang didapat selama 8 kehidupan. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, ya, dermawan, ini. Bagaimana bisa ini terjadi? Ayah, apakah itu benar? Menurutmu? Mengenai pria baik seperti Pak Taufik, karena kamu tidak cukup beruntung memilikinya, aku akan mengambilnya. Aku akan mengumumkannya besok. Aku akan melakukannya sekarang juga. Aku akan memberitahu seluruh dunia hiburan bahwa Taufik adalah laki-lakiku, laki-laki Sari Monroe. Apa? Aktris itu terlalu merepotkan? Itu akan menyebabkan skandal besar. Tidakkah kamu malu pada dirimu sendiri? Tapi jika kamu menikah denganku, itu berbeda. Mulai sekarang, kehormatanku adalah kehormatanmu. Menjadi keluarga pahlawan nasional adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan oleh aktris biasa. Kamu. Cukup. Berhenti bertengkar, kalian semua. Pak Taufik, saya, Vina Frost, menawarkan puluhan miliar sebagai mahar saya. Jika Anda setuju, kita akan mengambil surat nikah sekarang. Apa? Mengambil surat nikah? Nona Vina, tolong berhenti bercanda. Saya akan segera menikah. Lagi pula, Anda adalah orang terkaya di kota damai. Saya hanya orang biasa. Kami tidak cocok bersama. Ya, Nona Vina, putri saya dan Taufik memiliki hubungan yang baik. Tadi, kedua anak itu hanya bertengkar kecil. Kesalahpahaman, semua hanya kesalahpahaman. Kenapa kamu berdiri di situ? Cepat minta maaf kepada ayahmu. Ibu, ayah, aku... Jangan panggil aku ayah. Aku tidak pantas. Taufik, saya pikir mereka bertiga baik. Kamu suka yang mana?
Lihat itu. Dulu, keluarga Citra tidak terlalu menghargai mempelai pria, dan sekarang, dia tidak menghargainya. Tepat, jika ini salah, bahkan grup Citra akan menderita. Astaga, Pak Ardianto, kedua anak ini hanya bertengkar kecil. Kenapa kamu membesar-besarkan masalah, tidak terlalu serius? Hanya bertengkar kecil? Aku melihatnya tadi, dia sangat sombong. Ayah, Citra sudah minta maaf, kan? Ayahmu tidak pernah menyetujui aku sejak awal. Kalau tidak, kenapa dia datang dengan mereka untuk pura-pura begini? Ini salahku, maaf. Tapi aku hanya ingin pernikahan yang bisa didapat gadis biasa. Jadi aku pantas mati karena itu. Haruskah kamu mempermalukan aku seperti ini? Tidak, Citra. Oh, ayah. Jangan panggil aku ayah. Nak, kamu terlalu lembut, dia menitikan beberapa air mata, dan kamu lupa bagaimana dia memperlakukan kita tadi. Taufik, letakkan tangan di hatimu dan katakan padaku, sejak kamu dan Citra mulai berpacaran, makanan, pakaian, biaya, dan bahkan pekerjaanmu, apakah keluarga Citra memperlakukanmu dengan buruk? Dan begini caramu memperlakukan Citra. Citra, ada apa? Apalagi yang bisa salah? Citra hamil anakmu, dan kamu masih membuatnya marah. Menurutku kamu hanya penipu, seorang bajingan tak tahu terima kasih. Anak? Anak apa? Tentu saja, Ibu. Lihat dirimu, marah-marah dan bicara omong kosong. Tidak ada bayi. Aku cuma sakit perut. Sakit perut? Citra, kau mengandung anak Ardianto. Taufik harus bertanggung jawab. Ibu, tolong berhenti bicara. Taufik, jangan dengar ibuku, dia bicara omong kosong, dia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa? Benar, dia tidak tahu bahwa dalam 3 tahun ini, kau bahkan tidak pernah membiarkanku memegang tanganmu, atau mungkin dia tidak tahu bahwa anak ini sama sekali bukan milikku. Apa? Pantasan Nona Citra terburu-buru menikah. Dia bahkan tidak meminta uang mahar. Ternyata, dia di luar sana main-main dan hamil. Pah, tidak tahu malu. Dia membuat mempelai pria jadi suami yang dikhianati, dan bersikap seperti dia berhutang padanya karena menikahinya. Tepat sekali. Mungkin kesuksesan keluarga Citra ada hubungannya dengan ayah kandung anak ini. Cukup, Taufik. Inikah menantu perempuan hebat yang kau cari untukku? Taufik, bukan seperti yang mereka katakan. Dengarkan aku, biarkan aku menjelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kau di luar sana bermesraan dengan pria lain, dan tidur dengan mereka. Kau memukulku. Taufik, beraninya kau memukulku. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Citra, kau pikir karena aku jadi kesetmu selama ini, pantas aku dipermalukan olehmu seperti ini? Aku juga manusia. Di rumahmu, aku bekerja keras bertahun-tahun. Kau memaki, kau memukul. Aku tahan semuanya. Kau tidak mau aku menyentuhmu. Baik, aku menghormatimu. Tapi sekarang aku sadar kau hanya perempuan murahan. Citra, Taufik, kau gila. Bahkan jika Citra tidak mengandung anakmu, dia tetaplah manusia, dia istrimu. Dan beginikah caramu memperlakukannya? Dia bukan menantu keluarga Ardianto. Juga tidak pantas menjadi. Kau pikir anakmu begitu hebat? Jika bukan karena Citra, dia akan sama sepertimu. Hanya pekerja kerah biru. Betul. Dari mana kau pikir baju desainer anakmu dan pekerjaan terhormat ini berasal? Dari ayahnya yang tidak berguna, kau. Setidaknya setiap sen yang didapat keluargaku adalah hasil halal. Tahukah kau anak siapa yang aku kandung? Membiarkan anakmu menjadi ayahnya adalah berkah yang keluargamu tidak bisa dapatkan dalam 8 kehidupan. Kau bicara besar, Nona Vina. Memang benar kau memegang semua kekuasaan di kota damai. Tapi pernahkah kau dengar keluarga Jaka dari Provinsi Sungai Indah? Jaka? Apa? Jaka Roth, jadi dia yang selama ini diam-diam pacaran dengannya? Keluarga Jaka menguasai Provinsi Sungai Indah. Pak Jaka adalah pewaris pilihan keluarga Jaka, bernilai ratusan miliar dolar. Kau pikir kau siapa? Kau. Kak, kapan kau bertemu Pak Jaka? Keluarga Jaka menguasai seluruh wilayah. Pak Jaka adalah naga Sungai Indah masa depan. Jaka dan aku mulai pacaran setahun lalu. Kenapa? Lalu kenapa kau tetap menikahiku? Aku tadinya mau jujur padamu, tapi keluarga Jaka mendapatkan investasi besar. Hubunganku dengan Pak Jaka belum bisa dipublikasikan. Jadi, aku harus menyeretmu jadi ayah pengganti. Dari awal, kau memang tak pernah berniat tinggal dengan Taufik. Seolah dia layak mendapatkan dia.
Pernikahan itu hanya untuk menutupi kehamilan. Setelah keluarga Jaka mendapat investasi, aku tetap akan menjadi nyonya keluarga Jaka. Untung saja citra kita punya selera bagus. Sejujurnya, aku tidak pernah suka Taufik Sterling ini. Pecundang total, bahkan tidak pantas membersihkan sepatu Pak Jaka. Benar, Kak? Kekuatan seorang ibu datang dari anaknya. Lihat saja siapa yang berani macam-macam dengan kita hari ini. Aku lawan kalian semua. Berhenti di situ. Keluarga Jaka dari Provinsi Sungai Indah punya reputasi yang cukup terkenal. Tapi biar kukatakan ini, bahkan jika Rahmat sendiri yang datang, dia harus menjawab padaku. Siap melayani, Ayah Baptis. Masukkan grup citra ke daftar hitam total, atas perintahmu. Ayah Baptis. Siapa ini? Omongannya besar sekali. Pak Rahmat. Kasihan, kamu diperlakukan tidak adil. Anak manja. Apa katamu? Kepala keluarga besi Rahmat gagal mendidik anaknya dan membesarkan sampah sepertimu. Berani kamu, Ardianto. Apapun yang kau katakan, kau hanyalah pekerja kerah biru. Jika bukan karena pernikahan ini, kau bahkan tidak berhak bicara dengan Pak Rahmat sama sekali. Sama seperti anakmu, pecundang, tak berguna. Dan kau masih ingin putriku menderita bersamamu? Menderita? Oh, Pak Jaka, bukankah kau bilang akan menunggu sampai investasi aman, baru hubungan kita dipublikasikan? Lalu kenapa kau ada di sini sekarang? Apa kau tahu investasi perusahaan mana ini? Mungkinkah korporasi imperial? Hahaha, buruh kotor. Kau tahu banyak, ya? Ya ampun, itu orang terkaya di negara ini, konglomerasi yang ia dirikan. Ku dengar ia bernilai triliunan. Dia mengendalikan seluruh jalur ekonomi negara. Jangan bersorak dulu. Karena kalian semua tahu korporasi imperial dan orang terkaya di negara ini, lalu apakah kalian tahu siapa dia? Dia? Bukankah dia hanya kuli di proyek konstruksi? Petani miskin. Apa? Mungkinkah dia benar-benar orang dari korporasi imperial? Taipan Ulung? Kenapa tidak? Ardianto, dengan penampilan seperti itu, kau pikir kau orang terkaya? Apa kau tidak malu mengatakan itu? Yang tersisa hanya mulutnya, untuk menyelamatkan harga dirinya, menyedihkan. Citra, aku peringatkan kau, kau bisa menghinaku, tapi jangan hina ayahku, aku sudah cukup bersabar denganmu. Sampah. Aku bilang apa adanya. Apa yang akan kau lakukan? Bajingan. Berani kau? Taufik? Jaka, kau keterlaluan. Berani kau memukul Pak Ardianto. Apa kau sadar berapa banyak masalah yang kau timbulkan? Aku tidak takut masalah. Di Kota Damai, di Provinsi Sungai Indah, siapa yang punya keluarga lebih besar dariku, aku menghormatimu dengan memanggilmu Vina, jika tidak, kau bukan siapa-siapa. Kau? Apa? Kau masih mau bertengkar? Kau harus berterima kasih padaku, tahu? Jika Citra tidak mengandung anakku, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menikah ke keluarga ini. Bagus. Keluarga Jaka yang sombong. Karena keluarga Jakamu begitu kaya dan berkuasa, pinjaman itu tidak perlu disetujui lagi. Pinjaman? Bukankah itu investasi? Kau, bagaimana kau tahu tentang pinjaman itu? Pak Rahmat, menurut standar korporasi imperial, keluarga Jaka bahkan tidak memenuhi syarat untuk pinjaman ini. Tapi saya tidak menyangka Anda bisa melakukan hal seperti ini, membawa Pak Ardianto datang dan menjadi penjamin Anda. Selama ini, siapapun yang dilihat Pak Ardianto berpotensi dan dijamin secara pribadi pada akhirnya menguasai dunia bisnis. Anda beruntung. Ngomong-ngomong, ini kontrak investasi pribadi Pak Ardianto. Dia punya harapan besar untuk keluarga Anda. Ini adalah kesempatan yang datang sekali seumur hidup. Pak Rahmat, Anda harus menghargainya. Apa? Terima kasih, Pak Ardianto, atas bimbingannya. Pak Budi, apakah Anda tahu di mana Pak Ardianto saat ini? Karena kebaikannya, saya harus berterima kasih secara langsung, bagaimanapun juga. Itu bijaksana dari Anda. Dia ada di Kota Damai sekarang. Kota Damai? Anak saya ada di Kota Damai? Saya akan meneleponnya sekarang. Pak Rahmat, bukankah Anda bilang itu adalah investasi dari korporasi imperial? Bagaimana bisa pinjaman? Ya. Saya dengar investasi keluarga Jaka gagal dan merugi puluhan miliar rupiah. Sepertinya itu bukan sekadar rumor. Itu benar. Tepat. Jangan meremehkan perbedaan antara investasi dan pinjaman. Itu dua hal yang sangat berbeda. Diam.
Kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Kami memang mengajukan ke korporasi imperial untuk pinjaman, tapi itu untuk memperluas bisnis keluarga. Ardianto, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan informasi itu. Tapi jika Anda terus bicara omong kosong, saya akan memotong lidah sialan Anda. Halo? Halo? Apa? Pinjaman disetujui. Orang terkaya bahkan memberikan investasi pribadi senilai 50 miliar rupiah. Ya Tuhan, 50 miliar rupiah. 50 miliar rupiah. Orang terkaya di negara ini benar-benar mendukung keluarga Jaka. Mulai sekarang, seluruh provinsi Sungai Indah mungkin tidak akan bisa menghentikan kerajaan bisnis Pak Rahmat. Kau dengar itu? Orang terkaya secara pribadi memberikan keluarga Jaka kita jaminan dan investasi. Apa yang masih kau teriakan? Apa aku benar-benar? Suruh Rahmat datang bicara padaku. Dengar baik-baik. Dia sekarang di Kota Damai menghadiri pernikahan putranya. Aku tidak tahu namanya, tapi aku tahu marga keluarganya Ardianto. Apa? Jaka, suara apa itu di sana? Tidak apa-apa. Hanya bajingan tak tahu terima kasih. Oh, omong-omong. Orang terkaya ada di Kota Damai sekarang. Aku akan segera ke sana. Kau duluan dan sambut dia untukku. Ingat, bersikaplah sangat hormat. Mengerti? Apa? Oke. Siapa namanya? Di mana? Menghadiri pernikahan. Nama belakang. Ardianto. Tidak, mustahil. Tunggu, apa mungkin dia benar-benar Taipan Ulung bernilai triliunan? Tapi bagaimana mungkin? Benar kan? Pak Rahmat bisa tanya dan cari tahu. Benar. Ayah, apakah orang terkaya itu bernama Ardianto? Ardianto? Siapa Ardianto? Baiklah, hentikan omong kosong ini. Aku masih perlu menelepon orang terkaya untuk menyapa. Pastikan tidak mengabaikannya, paham? Ha. Aku hampir saja tertipu trikmu barusan. Anak orang terkaya, dia orang yang berharga. Pernikahan sebesar itu akan mengguncang seluruh negeri. Mungkin, seluruh kelas atas negeri ini. Mereka akan datang untuk memberi selamat. Kamu hanya memiliki nama belakang yang sama. Palsu. Itu tidak bisa menjadi nyata. Begitu ya? Lalu apa kamu tidak takut ayahmu akan meneleponku nanti? TFT, meneleponmu. Kamu punya nyali. Pak Rahmat, aku sudah menyelidikinya. Ardianto dan putranya. Mereka 3 generasi petani, sekelompok pecundang tak berharga. Ayah, lupakan saja. Hei, tidak semudah itu untuk membatalkannya sekarang. Dan siapa kira kamu berhak memutuskan? Kamu anggap aku apa? Yo, bicarakan setan, Pak Rahmat, ayahmu ditelepon. Apa? Halo, Apakah ini Pak Taufik? ini saya. Saya sangat menghargai kebaikan Anda, Pak Taufik. Saya sangat berterima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Saya dengar putra Anda akan menikah di Kota Damai. Saya ingin memberikan sesuatu secara pribadi. Bagaimana? Saya di lantai 3 Hotel Puncak Agung, tidak perlu membawa hadiah. Karena Anda sudah memberi saya kejutan besar. Hah? Apa maksud Anda? Tunggu, Anda akan lihat sebentar lagi. Ini, Telepon. Ardianto. Kau pikir aku anak 3 tahun? Kau pikir satu panggilan telepon bisa menipuku? apa aku menipumu? Angkat saja teleponnya, dan kau akan lihat. Hahaha. Orang di telepon itu, kalau bukan ayahku, kalian berdua tidak hanya akan berlutut di hadapanku hari ini, tapi aku juga akan mematahkan tulangmu sepotong demi sepotong. Kau berani? Pak Rahmat, saya pikir dia hanya menggertak. Apakah dia pantas menerima telepon dari Pak Rahmat? Dia harus melihat dirinya sendiri. Dan bagaimana jika benar? Ayah. Bisakah kita hentikan omong kosong ini? Bagaimana mungkin kami bisa menghubungi seseorang sepenting Pak Rahmat? Jangan khawatir. Halo? Tidak ada suara? Jaka, apa maksudmu? Kamu bahkan tidak mendengarkan, dan langsung menutup telepon. Apa gunanya mendengarkan? Kamu tidak benar-benar berpikir orang ini bisa membuat ayahku datang, kan? Hahaha. Kamu dan anakmu adalah 2 sampah.
Dengan satu jari, aku bisa menghancurkanmu. Kamu percaya padaku? Pak Jaka, Cet, patah. Kau bajingan. Penjaga. Patahkan kakinya, tidak, patahkan keempat anggota tubuhnya. Kenapa dia menutup telepon? Mungkin. Aku salah bicara? Pak Jaka. Tadi, aku pikir aku mendengar di telepon, suara Pak Jaka. Aku juga berpikir begitu. Anak nakal itu tidak pernah di rumah. Apa yang dia lakukan di Kota Damai? Oh, dia sedang menghadiri pernikahan. Ku dengar pengantin wanita adalah kekasih Pak Jaka, dan dia mengandung anaknya. Apa? Pak Jaka. Benar-benar pria idaman yang langka. Omong-omong, pernikahannya di lantai 3 Hotel Puncak Agung. Aku di lantai 3 Hotel Puncak Agung. Jangan repot-repot membawa apapun, karena kau sudah memberiku kejutan besar. Pria idaman, sih. Itu menantu dari orang terkaya. Bajingan kecil itu. Jangan bergerak. Siapapun yang menyentuh ayahku hari ini, akan kuhabisi sampai mati. Jaka, kalau berani menyentuh Pak Ardianto hari ini, besok, tidak, bahkan bukan besok, keluarga Jaka di Provinsi Sungai Indah akan habis sama sekali. Ini bukan gertakan. Kalau ingin macam-macam dengan Pak Ardianto, pertama, tahu diri. Hamhah. Siapa sangka kalian dua pecundang bangkrut beruntung punya wanita. Tapi mereka bertiga, tak bisa hentikan aku. Lepaskan aku, berani sekali kamu. Hamhaha. Lihat saja aku habisi mereka berdua, dan selesai. Pak Ardianto. Hah? Taipan Ulung. Sudahlah. Tangkap mereka. Hajar sampai mati. Tunggu. Pak Jaka. Pak Jaka, aku mohon. Kau bisa memakiku, pukul aku sepuasnya, tapi lepaskan ayahku. Dia tidak berpendidikan. Dia tidak tahu batas. Tolong, lepaskan dia. Ya. Taufik. Apa yang sudah kuajarkan padamu? Mana keberanianmu? Keberanian? Apa keberanian bisa mengisi perut? Jadi, kau mengaku jadi suami yang dikhianati? Berdiri. Jangan mengangguk. Kau harus bersujud. Salah lagi. Bukan kau. Aku ingin dia bersujud padaku. Pak Rahmat, bukankah kau berjanji padaku untuk tidak menyulitkan ayahku? Kapan aku berjanji padamu? Apa aku bilang begitu? Sayang. Kau janji, apa aku? Hahaha. Kau suruh aku berlutut, dan aku berlutut. Kau suruh aku bersujud, dan aku lakukan. Apalagi yang kau mau dariku? Hamfah. Kami hanya mengerjaimu. Aku akan lawan kau. Seseorang. Cepat, seseorang. Berani kau? Pukul dia. Siapa berani? Jaka, kau sudah selesai. Bahkan, jika Rahmat sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Oh ya, dengar, orang tua bangka, kau selalu membual seperti ini. Apa kau tidak capek? Ayahmu bisa memanggil orang, kan? Dengan satu kata saja, dia bisa memusnahkan keluarga Jaka. Bukankah dia yang orang terkaya? Taipan Ulung. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Ayah. Kamu datang tepat waktu, ayah. Dia pura-pura menjadi orang terkaya dan berani memukulku. Aku hampir memberinya pelajaran. Jadi ini Pak Taufik? Akhirnya, kita bertemu langsung. Ini putriku, Citra. Menantumu. Dia pengantinnya. Benar, memang pengantinnya. Tapi, ayah, dia sekarang menantu kita. Kamu belum tahu, dia sudah hamil anakku. Ada apa? Bukankah kamu selalu ingin cucu laki-laki? Sekarang kamu punya. Jadi kenapa kamu tidak senang? Ayah, aku menantu perempuanmu. Jangan khawatir, Taufik tidak pernah menyentuhku. Pak Ardianto, kenapa kamu melihat dua pria itu, seorang pekerja kerah biru dan seorang pecundang? Mereka bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatumu. Oh benarkah, Pak Rahmat? Aku pribadi menjamin keluargamu, keluarga Jaka, aku mendukung keluargamu, dan berinvestasi padamu. Dan ini caramu membalas budi. Beraninya kau. Kalian semua buta. Kau lihat ayahku. Dan kau masih bicara omong kosong. Berlutut sekarang.
Ayah, apa yang kau lakukan? Bangun. Menyingkir dari jalanku. Anak durhaka. Anak durhaka. Tahukah kau siapa dia? Dia. Bukankah dia hanya pekerja kerah biru? Bajingan. Ah. Ayah. Menurutmu siapa yang telah lamaku tinggalkan untuk urusan bisnis untuk memohon? Dan menurutmu siapa yang membantu korporasi imperial mendapatkan persetujuan pinjaman dengan begitu lancar? Aku telah melalui banyak kesulitan dan memeras otakku merencanakan untuk keluarga Jaka selama ini, dan kau telah menghancurkan semuanya. Ah. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar Taipan Ulung? Kenapa kau masih berdiri di sana? Pergi ke sana sekarang. Minta maaf pada Pak Ardianto. Jika terjadi apa-apa padanya hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Pak Ardianto, saya benar-benar keterlaluan. Saya benar-benar bodoh. Tolong, kasihanilah. Kasihanilah, tolong. Ayah. Ini. Biarkan dia berlutut. Haruskah kita menelepon kantor pusat? Hentikan pinjaman keluarga Jaka? Tidak, Pak Ardianto. Lagi pula, kali ini. Itu kesalahan keluarga Jaka. Kalau itu membantu Anda meredakan amarah. Bahkan jika Anda memukuli anak durhaka ini sampai mati, saya tidak akan mengeluh. Itu yang Anda katakan. Baiklah. Saya akan pertimbangkan kembali pinjamannya, tapi mulai sekarang, saya tidak ingin melihat pria ini lagi. Ya. Pesan tiket pesawat sekarang juga. Bawa bajingan ini ke luar negeri. Dan pastikan dia tidak pernah kembali. Terima kasih, Pak Ardianto. Dasar orang tak tahu malu, kau telah mempermalukan keluarga Citra. Julian merayumu, dan kau biarkan dia menyesatkanmu? Taufik selama ini tulus padamu. Bagaimana kau bisa melakukan hal sebodoh itu? Sayang, biarkan aku menjelaskan. Julian yang memaksaku, dia memanfaatkanku saat aku mabuk. Maafkan aku. Dipaksa. Kau hamil dengan anaknya. Dia memaksamu, kan? Tadi, saat kau menghinaku dan ayahku, apakah dia juga memaksamu melakukan itu? Aku hanya peduli padamu. Kalau aku tidak pura-pura bersamanya, aku hanya takut kau. Takut apa? Kan? Kau bahkan tidak bisa konsisten dengan ceritamu. Citra. Aku buta selama ini, bersamamu. Pergi. Sekarang juga. Taufik, aku mohon, jangan khawatir, bajingan itu tidak akan pernah diterima oleh keluarga Citra. Aku akan menyuruhnya menggugurkan kandungan sekarang juga. Cukup. Apakah ini soal anak? Mulai hari ini, aku akan memutuskan total semua bisnis keluarga Citra. Tidak, Nona Vina, biarkan aku menjelaskan. Pak Taufik. Taufik, berhenti. Aku sudah berlutut dan meminta maaf. Apalagi yang kau inginkan dariku? Kesampingkan semuanya. Apa kau tidak bersalah? Kau yang merasa dirugikan sekarang? Apa aku salah? Dia miliarder, tapi selama lebih dari 3 tahun, dia bahkan tidak pernah menjenguk anaknya sendiri, dan muncul di pernikahan menyamar sebagai pekerja kerah biru. Kalau kau tidak menginginkanku, bilang saja, kenapa kau harus mempermalukanku seperti ini? Membodohiku. Bawa dia pergi. Jangan sentuh aku, Taufik. Jawab aku. Aku benci kamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Tentang apa yang terjadi hari ini, aku tidak ingin ada yang membicarakannya. Ayo, kita semua pergi. Kalian juga harus pergi. Ayah, aku. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Menyembunyikan identitasku darimu adalah wasiat terakhir ibumu. Itu untuk mendidikmu dengan benar. Aku takut dalam kehidupan mewah kau akan kehilangan dirimu sendiri. Tapi selama bertahun-tahun, dengan perusahaan, aku gagal membimbingmu dengan baik. Mengingat bagaimana kau bertingkah di pernikahan hari ini,
Aku tidak ingin memberitahumu semua ini. Tapi, meskipun kinerjamu biasa-biasa saja, dalam hal prinsip, kau tidak mundur. Itulah tulang punggung keluarga Ardianto, dan kau sudah cukup umur sekarang, saatnya kau mulai mengambil alih bisnis keluarga. Ayah, korporasi Imperial sangat besar. Aku takut. Aku semakin tua. Masa depan milik kalian anak muda, Disa. Jangan pemalu. Aku menugaskanmu untuk mengurus upacara suksesi. Lakukan dengan baik, ini satu-satunya kesempatanmu untuk menebus dirimu. Ya. Tenanglah, Pak Ardianto. Keluarga Jaka akan melakukan semua yang kami bisa untuk membuat acara ini megah dan indah. Ayah, apa yang Anda? Untuk saat ini, saya akan memperkenalkan Anda kepada beberapa eksekutif puncak. Dengan mereka di sini, jangan khawatir. Ardianto, pernikahan anakmu itu acara besar. Kenapa kamu bahkan tidak memberitahuku? Ya ampun, kamu terluka. Tidak apa-apa, hanya benjolan. Apa maksudmu tidak apa-apa? Lihat, lukanya dalam. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu, aku akan membersihkannya saja. Kalau begitu jangan bergerak sedikit pun. Taufik, bukankah kamu mengadakan pernikahan hari ini? Kenapa tidak ada seorang pun di sini? Ya, Ada sesuatu dari pihak pengantin perempuan. Kami mengganti tanggalnya. Sejujurnya, pernikahan adalah acara besar, dan kamu bahkan tidak memberitahuku. ayah, kamu dan Clara benar-benar pasangan yang sempurna. Omong kosong. Aku serius. Lihat, Clara adalah wanita yang luar biasa. Dia cantik. Dan dia sudah menunggumu selama 3 tahun. Masa muda perempuan mana yang bisa sia-sia seperti ini? Menurutku, kenapa kalian berdua tidak segera menikah saja? Jangan bicara omong kosong, atau aku akan menamparmu. Apa yang salah dari anak itu? Kau ini bodoh. Clara, aku tahu kau peduli padaku. Tapi di usia kita, Oh, ayah, jangan terlalu kolot, oke. Clara tidak keberatan. Apa yang perlu diragukan? Ibu sudah lama pergi. Kau harus melanjutkan hidup. Jika dia melihat dari atas, pasti dia ingin kau mencari seseorang. Tidak, luka ini dalam. Biarkan aku mengantarmu ke rumah sakit. Hah? Apa? Laki-laki dewasa sepertimu masih begitu ceroboh. Ayo. Ehem. Aku semakin tua. Masa depan milik kalian yang muda. Jangan malu-malu. Aku akan menamparmu. SMTH. Ah, Kau. Clara, ini pacar yang kau temukan, pekerja kerah biru. Clara, ini? Jono. Yang aku suka, dan yang bersamaku bukan urusanmu. Ardianto, ayo pergi. Berhenti. Ini sudah di luar kendali. Dia hanya pekerja kerah biru. Baiklah. Aku tidak akan membahas latar belakangnya. Tapi kau tidak benar-benar berencana menikahi pria ini, kan? Kau salah paham. Kami, Benar. Aku akan menikah dengannya. Aku tidak akan menikah dengan orang lain seumur hidupku. Kau. Hei, Pak Rahmat. Ya, oke. Aku akan segera ke sana. Baik, aku menyerah. Ada urusan mendesak yang harus kuurus. Juga, ayah menyuruhku membawa pacarmu ke rumah besok untuk menemuinya. Jangan lupa besok. Hei, Pak Rahmat, Pak Ardianto itu tidak hanya menyetujui pinjaman besarmu, tetapi juga memberikan suntikan modal dari kantongnya sendiri. Sekarang, kau adalah tangan kanan kepercayaan Pak Ardianto. Kali ini, apapun yang terjadi, kau harus membantuku mendapat perkenalan. Haha, Jono, kita sudah saling kenal lebih dari 10 tahun, tidak masalah. Oh, omong-omong. Kudengar kau ahli dalam lukisan antik, Pak Rahmat. Lukisan Grand Vista ini. Aku bersusah payah dan mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkannya. Tolong bantu aku menyampaikannya, Pak Rahmat.
Lukisan 100 kuda ini, awalnya saya minta teman membelikannya untuk ayah saya. Bawalah dulu ke tempatku, oke? Dia pasti senang sekali. Itu tidak terasa benar. Ardianto, jujurlah padaku. Kalau kamu suka padaku, terima saja. Kalau tidak, aku pergi. Aku bersumpah tidak akan mengganggumu lagi. Ayah. Kamu dan Clara pasangan yang serasi. Aku serius. Lihat, Clara punya segalanya. Dia juga cantik. Lagi pula, dia sudah menunggumu selama 3 tahun. Masa muda seorang wanita, bisakah disia-siakan seperti ini? Ibu sudah pergi begitu lama. Kamu harus melanjutkan hidup. Kalau dia mengawasi kita, dia pasti ingin kamu mencari seseorang yang baru. Bagaimana kau menemukanku di sini? Semuanya sudah diurus? Semuanya selesai. Pak Ardianto, ini perusahaan di Provinsi Sungai Indah dengan potensi besar. Bos mengirimkannya sebagai hadiah untuk Anda. Saya tahu Anda menyukai lukisan dan kaligrafi. Jadi saya buru-buru membawanya ke sini. Perhatian sekali. Beri mereka perhatian ekstra. Ardianto. Hehehe. Ada tamu? Oh, teman lama, sudah hampir waktunya. Aku akan turun dan naik taksi. Kamu belum mengambil lukisannya. Ayah, Amanda, biarkan saya memperkenalkan Anda. Ini Ardianto, pacar saya. Halo, Pak Hadi. Kamu sudah dewasa, masih memanggilnya Pak Hadi. Apa kamu mencari pacar atau ayah? Amanda. Jaga bicaramu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya sedikit lebih tua dari Clara. Oh, ayah. Ardianto tahu Anda suka lukisan dan barang antik, jadi dia menyiapkan lukisan 100 kuda sebagai hadiah untuk Anda. Lukisan 100 kuda. Lukisan itu pasti sangat mahal. Ardianto, itu sangat perhatian dari Anda. Itu yang paling bisa saya lakukan. Hei, Clara. Saya dengar lukisan 100 kuda bernilai ratusan ribu rupiah. Ardianto memang dermawan. Apa pekerjaanmu, Amanda? Saya bekerja di lokasi konstruksi. Oh, pekerja kerah biru? Yah, pasti kamu sukses memberikan lukisan bernilai ratusan ribu rupiah. Hei, Clara. Bagaimana jika dia membawa lukisan palsu untuk menipu ayah? Amanda omong kosong apa itu? Kami lebih baik tidak memberi apa-apa. Kami tidak akan membawa barang palsu untuk menipu ayah. Jadi katakan padaku, dia hanyalah pekerja kerah biru paling-paling hanya menghasilkan beberapa ribu dolar sebulan. Bagaimana dia bisa membeli lukisan semahal itu? Lagi pula, Ardianto bahkan tahu ayah suka lukisan 100 kuda. Kak, jangan bilang kau membelikannya untuk dia. Diam, Amanda, kau melampaui batas. Dia adalah kakak iparmu. Berani sekali kau bicara seperti itu? Cukup. Bagaimanapun, ini adalah tanda penghargaan dari Ardianto. Ada apa dengan kalian berdua? Ardianto, jika ini asli, beranikah kau membukanya sekarang juga? Biarkan ayah melihatnya. Tapi pertama, ayahku sangat tahu tentang lukisan dan kaligrafi. Sebaiknya kau tidak berharap banyak. Silakan. Ayah, lihatlah. Ini bukan lukisan 100 kuda. Masa sih? Lihat, kan sudah kubilang. Ardianto, kamu hebat juga ya. Ini pertama kalinya kamu ke rumahku, dan kamu berani bawa lukisan palsu untuk menipu ayahku. Jangan-jangan aku salah ambil? Tidak mungkin. Cuma ada satu lukisan di rumah. Mana mungkin aku salah ambil? Pak Taufik, ini perusahaan dari Provinsi Sungai Indah dengan potensi yang besar. Ini hadiah dari bos.
Saya tahu Anda suka kaligrafi dan lukisan, jadi saya buru-buru bawakan ke sini. Perhatian sekali, beri mereka perhatian khusus. Ardianto, Hehehe. tamu, Oh, teman lama, sudah waktunya. Aku akan turun dan naik taksi. ada apa? Aku benar-benar salah ambil. Salah ambil, MPH. Apa kamu mencoba menyembunyikan lukisan asli saudariku dan menukarnya dengan palsu? Kamu, Jangan salah paham. Lukisan ini mungkin bukan lukisan 100 kuda, tapi nilainya setidaknya sama, bahkan lebih. kamu hanya banyak omong. Kamu tahu berapa nilai lukisan 100 kuda? Nilainya ratusan ribu rupiah. Untuk mendapatkannya dengan pasti, kamu butuh setidaknya 1 juta rupiah. Dan kamu bilang ini lebih berharga? Kamu cuma pekerja kerah biru. Tapi bicaramu besar. Ayah, sebenarnya, ini salahku mengambil. Biarkan saya simpan dulu. Aku akan kembali dan mengambilnya nanti. Tunggu. Lukisan ini tidak terlihat palsu. Kelihatannya. Lukisan pemandangan agung. Lukisan pemandangan agung. Saya dengar lukisan ini dibeli oleh seorang kolektor. Saat itu, nilai pasarnya sekitar 10 juta rupiah. Tak pernah terpikir hari ini kita benar-benar bisa melihat yang asli. Apa? Mustahil, kan? Ayah, Anda tidak mungkin salah, kan? Apa yang kau tahu? Aku sudah mempelajari lukisan ini berbulan-bulan. Mustahil aku salah. Ardianto, dari mana kau dapatkan lukisan ini? Seorang teman memberikannya padaku. Karena kau suka, anggap saja ini hadiah dari seorang teman. Suka. Aku sangat suka. Aku sangat bahagia memilikimu sebagai menantu. Ardianto, kenapa aku tidak pernah dengar kau punya teman seperti itu? Kau akan tahu nanti. HMPH, mungkin mencurinya dari suatu tempat. Ayah, aku pikir. Diam. Kau sudah terlalu tidak hormat. Pergi buatkan teh. Keluarkan teh Longjing terbaikku. Jono dan Clara, kalian berdua di sini. Hei, Lukisan pemandangan agung ini. Bukankah itu yang kuminta seorang teman, untuk diberikan kepada orang terkaya? Bagaimana? Bagaimana bisa sampai di sini? Lukisan ini adalah hadiah dari Ardianto. Kamu bilang kamu berikan kepada orang terkaya lukisan pemandangan agung. Apa maksudmu? Perusahaan kami mengembangkan beberapa paten, tapi kami masih kekurangan dana, dan aku dengar orang terkaya suka kaligrafi dan lukisan, jadi aku menghabiskan banyak uang untuk membeli lukisan ini dan meminta seorang teman untuk memberikannya padanya, berharap bisa bertemu dengannya. begitu? Jadi jika lukisan yang kamu kirim itu asli, maka yang ini pasti palsu. Tidak mungkin. Ayah, berhenti menganalisisnya. Jono menghabiskan banyak uang, mana mungkin palsu? Pekerja kerah biru ini, bagaimana dia bisa membeli lukisan semahal itu? Ya, Jangan khawatir, Pak Hadi, yang ini asli. Dan ngomong-ngomong, teman yang kamu mintai bantuan itu, apakah nama belakangnya Jaka? bagaimana kamu tahu? Kebetulan, lukisannya jatuh ke tanganku. Apa? Kamu? Kamu miliarder Ardianto? Kamu pasti bercanda. Dia sendiri bilang dia hanya pekerja konstruksi. Bagaimana mungkin dia orang terkaya? Lagi pula, orang terkaya yang sebenarnya bernilai triliunan. Masa dia mau melihat keluarga kita? Ardianto, apa yang terjadi di sini? Ceritanya panjang. Tapi lukisan ini pasti asli. Tidak bisa jelaskan? Sepertinya kamu belum punya alasan. Menyamar sebagai orang terkaya, kalian orang desa pasti punya nyali. Baik, cukup. Kalian berdua, jangan bicara lagi. Clara, aku tidak akan melarangmu menyukai siapapun yang kamu mau, tapi setidaknya dia harus orang yang baik. Ayah, Ardianto tidak seperti itu. Ngomong-ngomong, Amanda, kenapa Kevin tidak datang hari ini? Ayah, Korporasi Imperial sedang mengadakan upacara suksesi untuk pewaris malam ini. Dia pergi membantu. Aku memang dengar tentang itu. Yang hadir semuanya miliarder dari seluruh negeri. Dan kamu tahu, ku dengar bahwa pewaris sendiri baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Lucunya, Kevin kita adalah teman sekelasnya. Karena hubungan itu, orang terkaya itu menghargainya. Dia akan menjadikannya manajer dan mempersiapkannya untuk hal yang lebih besar. Anak itu, Kevin, benar-benar berhasil. Sepertinya keluarga Hayes kita akan ikut menikmati keberhasilannya mulai sekarang. Benarkah? Tapi aku tidak ingat dia sama sekali. Kesan apa yang bisa kamu dapat? Apa urusanmu?
Kevin, kamu kembali. Ayah, di upacara suksesi, aku sangat sibuk. Ayah, ini teh yang aku siapkan untukmu. Ini pasokan khusus dari korporasi imperial. Hahaha, Kevin Brooks. Hahaha, wah, itu enak. Haha, but. Ini palsu. Oh, Kevin, pekerja kerah biru ini mengaku sebagai orang terkaya. Apakah kamu tidak melihatnya langsung? Orang tua itu, lihat, apakah itu dia? Kamu bercanda? Orang terkaya sedang di upacara suksesi hari ini, masa iya dia? Oh, Kevin. Karena kamu kenal orang terkaya dan pewaris begitu baik, bisakah kamu memperkenalkanku? Maaf, itu agak sulit. Undangan untuk hari ini dijual dengan harga selangit di luar. Jika bahkan kamu tidak bisa mengaturnya, maka aku rasa aku harus menunggu kabar dari Pak Rahmat. Kabar apa yang kamu tunggu? Hei, bukankah aku sudah bilang ke Rahmat untuk meneleponmu? Untuk apa teleponnya? Rahmat ini menunda-nunda. Pak, tentang upacara suksesi, saya akan mengaturnya. Apa yang bisa kamu atur? Ardianto, aku sudah mengizinkanmu tinggal di rumahku hanya karena hormat pada adikku, dan kamu masih berani bicara sampah di sini. Biarkan dia menelepon. Aku ingin lihat apa yang istimewa darinya. Apa dia bisa mendapatkan tempat untuk upacara suksesi? Carikan aku beberapa tempat, agar keluarga Hadi bisa hadir pada upacara suksesi Taufik. Cepat. Beberapa tempat. Kamu? Apa kamu bisa membeli satu tempat saja? Omong kosong. Hahaha. Tidak punya malu? Clara, laki-laki yang kamu bawa ini benar-benar mempermalukanmu. Clara, apa yang sudah kukatakan padamu? Kamu harus memilih pekerja kerah biru ini. Aku tidak percaya. Benarkah? Benarkah itu Pak Rahmat? Hei, Pak Rahmat, apa? Oke, terima kasih, Pak Rahmat, terima kasih, Pak Ardianto, saya akan segera bersiap. Apa yang dikatakan Pak Rahmat? Dia bilang miliarder Ardianto mengundang secara pribadi seluruh keluarga kita ke upacara suksesi. Apa? Ardianto? Miliarder Ardianto mengundang secara pribadi? Jono, apa kamu yakin mendengarnya dengan benar? Pasti. Nama belakang miliarder itu adalah Ardianto, kamu juga Ardianto, apa mungkin kamu adalah miliarder Ardianto? Bagaimana menurutmu? Hei, Jono, bukankah kamu bilang tadi kamu memberikan miliarder Ardianto lukisan pemandangan agung? Mungkin lukisan itu yang membuat perbedaan. Benar, pasti itu. Bagaimanapun, upacara suksesi akan segera dimulai, ayo pergi. Clara, tidak ada tempat di mobil kami. Mungkin kamu bisa naik taksi? Tidak ada ruang? Tidak apa-apa, kamu bisa ikut denganku. Wah, Taufik, kamu membeli mobil, tapi aku tidak yakin truk pickup berkarat milikmu itu akan diizinkan masuk ke korporasi imperial. Oh. Permisi, yang mana Pak Hadi? Saya. Kamu? Oh, saya sopir tetap di korporasi imperial. Saya di sini untuk menjemput Anda dan keluarga Anda, Pak Hadi. Silakan, lewat sini. Ya. Jono, apa yang kamu tunggu? Itu menunjukkan miliarder Ardianto benar-benar menghargaimu. Keluarga kita akan sukses besar kali ini. Ayo kita pergi juga. Kupikir kamu punya mobil mewah. Tapi ternyata kamu hanya ikut nempel pada keluarga kami. Kita lihat siapa yang nempel pada siapa. Kamu. Pak Rahmat, kenapa ayahku belum sampai? Pak, saya sudah mengirim armada untuk menjemputnya. Dia seharusnya sudah di jalan sekarang. Kalau begitu segera kirim seseorang untuk menyambutnya di pintu masuk. Saya akan segera mengaturnya. Hei, Budi 10 menit lalu, bukankah ketua sudah dalam perjalanan? Kenapa dia belum sampai? Tunggu sebentar lagi. Dia akan tiba kapan saja. Taufik, kita pergi ke korporasi imperial untuk upacara suksesi pewaris. Kalau bukan karena koneksi kita,
Kau tidak akan pernah bisa masuk seumur hidupmu. Amanda, jaga mulutmu. Aku hanya khawatir kalau dia masuk, dia akan kikuk dan mengacaukan rencana Jono. Tapi jangan khawatir. Saat waktunya tiba, ikuti saja kami. Mungkin kau bahkan bisa menarik perhatian miliarder Ardianto dan masuk dalam perhatiannya. Hei. Gunakan pintu samping. Bukankah ada pintu utama di sini? Kau benar-benar tidak tahu, atau pura-pura bodoh? Pintu utama untuk yang punya undangan. Itu untuk para miliarder dari seluruh penjuru. Kau pikir kau siapa? Mana aku tahu tentang aturan ini? Tidak apa-apa, ayo pergi. Hei, kau. Hebat, ketua sudah datang. Apakah mereka petinggi, korporasi imperial? Pekerja kerah biru itu benar-benar mengecewakan kita. Ardianto, kenapa kamu diam saja? Kamu telah menyinggung petinggi korporasi imperial, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ardianto, ayo lewat pintu samping. Lagi pula, kita melakukan ini untuk Jono. Jangan buat keributan. Tidak apa-apa. Apa kamu tuli atau bagaimana? Kalau mau mati, jangan libatkan adikku, jangan hancurkan semuanya untuk kita. Aku bahkan belum pernah melihat eksekutif itu sebelumnya. Mereka mungkin eksekutif puncak dari korporasi imperial. Pergi sana, sekarang. Ardianto, hentikan. Pak Hadi, ikuti aku. Aku sudah sering ke sini, tidak ada aturan yang melarang masuk lewat pintu utama. Kamu? Ardianto. Kamu. Halo, Pak. Saya staf dari resepsionis, orang-orang ini salah ambil jalur. Maaf, Ketua. Ketua. Ketua, akhirnya Anda sampai. Upacara suksesi akan segera dimulai. Ayo cepat. Itu membuatku takut setengah mati. Kabar palsu. Kukira mereka eksekutif dari korporasi imperial, kamu hampir membuatku mati. Jono, upacaranya akan segera dimulai. Ayo naik. Baik, kita sudah masuk, ayo pergi. Apa? Pak Ardianto sudah turun dari mobil. Oke, siap. Aku sedang dalam perjalanan. Di mana Pak Ardianto? Korporasi imperial memang sudah seharusnya. Upacara suksesi pewaris. Siapapun di sini, siapapun, pasti setidaknya bernilai 100 juta dolar. TSK, 100 juta. Kamu pikir kamu meremehkan siapa? Semua orang di sini nilainya setidaknya 1 miliar dolar, dan area VIP di sana nilainya puluhan miliar atau lebih. Mampu mengumpulkan begitu banyak orang besar semua di sini sekaligus, saya rasa hanya miliarder Ardianto yang bisa melakukannya. Kevin, apa kamu tidak tahu pewaris korporasi imperial? Area VIP itu, bisakah kamu mengaturkanku, supaya aku bisa sedikit bergaul? Ya. Bro, jangan mempersulitku. Itu dulu. Sekarang sudah berubah. Aku bahkan tidak bisa masuk ke tempat itu. Orang yang menyambutmu adalah setidaknya manajer. Kalau kamu mau pergi, aku bisa membantumu. Ardianto, bisa berhenti pamer. Kamu pikir ini, lokasi konstruksi jelekmu? Kamu akan membantu? Lucu sekali. Bisa tidak pamer? Hei, manajer Wira. Apa yang kau teriakkan? Itu manajer Wira kita. Dan kau masih panggil dia Wira? Kau gila? Mau mati? Jangan tahan aku. Ardianto. Pergi dan beri Pak Hadi ini tempat duduk di area VIP. Oh, tidak. Manajer Wira, saya Jono. Ini Rahmat Roth, Pak Rahmat yang mengirim saya. Jadi Anda Pak Hadi. Silakan lewat sini. Ayo, kita pergi bersama. Ardianto, aku lihat manajer Wira sangat sopan padamu.
Apakah kalian berdua saling kenal? Kami dulu bekerja bersama. Semacam mantan rekan kerja. Rekan kerja? Sepertinya tidak tepat. Aku tidak pernah dengar itu. Manajer? Wira dulu bekerja di proyek konstruksi. Hei, ini area VIP. Jono, sebagai pemilik bengkel kecil yang bahkan tidak bisa mengumpulkan 100 juta rupiah dalam total kekayaan bersih, apa kau pikir kau pantas di sini? Victor, Bang, siapa dia? saingan bisnis. Mengandalkan pengaruh keluarganya, dia mencoba membeli patenku. Setelah aku menolak, dia terus menyabotaseku. Bukan berarti kau pemilik area VIP Victor ini. Kenapa aku tidak boleh datang? Tepat sekali. Kenapa? Karena kau tidak memenuhi syarat. Tempat macam apa ini? Orang yang datang ke sini semua CEO bernilai puluhan miliar. Kau pikir kau siapa? Hei, bawa seluruh keluarga. Anggap ini tempat wisata. Jika pewaris tahu, dia akan mengusir kalian semua. Pak Agung, kan? Dalam bisnis, harmoni itu kunci. Kenapa begitu agresif? Dan kau ini siapa? Orang tua bangka? Apa kau punya hak bicara di sini? Diam, kau dengar. Jika aku tidak punya hak bicara, maka semua orang di sini mungkin harus diam hari ini. Ardianto, apa yang kau lakukan membuat masalah? Diam. Biarkan aku bersulang untukmu, demi aku, biarkan masalah ini berlalu. Demi kamu? Kau pikir kau siapa? Ardianto. Aku sudah bilang jangan pamer. Kamu pikir kamu siapa? Dan kamu berani bersulang dengannya? Cari masalah. Kalau begitu, tidak jadi. Bagaimana menurutmu? Aku bilang, hari ini, pewaris mengambil alih. Ketua korporasi Imperial secara pribadi menandatangani 3 perintah, salah satunya dari grup citra saya. Jadi hari ini, grup citra dan saya, Victor, tidak perlu hormat pada siapapun. Dasar orang tua bangka, pergi selagi kamu masih bisa. Atau kalau tidak. Budi, Wakil Presiden Budi, kita ada masalah. Victor bertengkar dengan ketua. Dan dia bahkan menyiram anggur ke wajahnya. Apa? Bajingan itu. Apa dia mau mati? Cepat, bawa aku ke sana. Victor, jangan terlalu jauh. Ini korporasi Imperial. Bukan grup citramu. Wah, marah sekali. Karena kamu cantik. Habiskan malam denganku, dan aku akan melepaskannya. Bagaimana? HMPHM, lepaskan tangan kotormu dariku. Lepaskan. Beraninya kau menyentuhku. Apa? Istriku bilang, ini korporasi Imperial, bukan grup citramu. Aku bisa membunuhmu dan tidak ada yang berani menghentikanku. Sial. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Dasar orang tua bangka, sombong sekali. Satpam. Patahkan kaki brengsek ini. Aku ingin lihat bagaimana dia akan membunuhku hari ini. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Victor. Kamu berani sekali. Wakil Presiden Budi, Pak, ada urusan apa ke sini? Jika saya tidak datang, korporasi Imperial ini pasti sudah menjadi milikmu, Victor. Tidak, kamu salah. Ini orang tua bangka ini dialah yang membuat masalah di sini dan memukul orang. Omong kosong. Kamu yang memulai ini. Diam. Jono, jika kau pernah mau bertahan di industri ini, lebih baik kau bicara jujur. Siapa yang memulai semua ini? Ya. Jono. Victor Vance bukan orang yang bisa kau main-main. Lagi pula, dia sudah menandatangani kontrak dengan korporasi Imperial. Kenapa main-main dengan dia demi seorang pekerja kerah biru? Ya, Jono. Bahkan jika kau hanya kenal Victor, siapa tahu, Wakil Presiden Budi mungkin masih membela orangnya sendiri. Jono.
Dialah yang memulainya dengan Pak Agung. Jono, kamu. Wakil Presiden Budi, Anda dengar itu, kan? Ya. Orang tua bangka ini yang memulainya. Itu bukan urusan saya. Budi. Tidak apa-apa. Saya percaya Wakil Presiden Budi akan memberikan hasil yang adil. Apa saya perlu kau beritahu? Tapi hasil yang adil adalah mematahkan kakimu dan melemparmu keluar. Clara, kemari. Aku tidak pergi, Jono. Ardianto, bagaimanapun juga, adalah iparmu. Dia membelamu, dan kau perlakukan dia seperti ini? Apa yang kau tahu? Karena dia, kau ingin saudaramu kehilangan pekerjaannya, jangan lupa kenapa kita di sini hari ini. Wakil Presiden Budi, orang ini pasti menyelinap masuk bersama kita. Itu bukan urusan kita. Lakukan sesukamu padanya. Wakil Presiden Budi. Meskipun semua ini bermula karena dia, saya juga korban. Demi kehormatan, Korporasi Imperial, biarkan saya menanganinya. Menyerahkannya padamu, yakinlah, saya akan mengurusnya dengan benar. Buat orang tua bangka ini mengerti konsekuensi membuat masalah di Imperial. Satpam, bawa bajingan bodoh ini turun. Ya, bawa dia turun. Hei, tunggu. Wakil Presiden Budi, apa maksudmu dengan ini? Sombong. Mencari masalah, di hari seperti ini? Apa kau benar-benar mengira aku buta? Mulai sekarang, putuskan semua hubungan bisnis dengan grup Citra. Masuk daftar hitam selamanya. Apa? Wakil Presiden Budi, jangan lakukan ini, kontrak saya ditandatangani langsung oleh pewaris, kau tidak bisa membatalkannya, hemha. Bahkan jika pewaris sendiri datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Usir dia keluar, sekarang. Wakil Presiden Budi, aku mohon. Meskipun aku salah hari ini, grup Citra selama ini adalah mitra korporasi Imperial. Demi orang tua bangka seperti dia, kehilangan proyek senilai puluhan miliar. Apakah itu sepadan? Dasar bajingan. Kau tahu siapa sebenarnya? Dia ini? Ketua selama ini menyembunyikan identitasnya. Pasti dia punya rencana lain. Aku tidak bisa sembarangan membeberkannya. Dia tamu VIP. Korporasi Imperial. Bukan hanya Pak Hadi, semua yang hadir di sini hari ini adalah tamu kehormatan Korporasi Imperial. Mereka layak dihormati dan dilindungi. Bukan tempatmu untuk bersikap seenaknya di sini. Jangan apa-apai aku. Usir dia keluar. Wakil Presiden Budi. Wakil Presiden Budi. Orang tua bangka, tunggu saja. Ini belum selesai. Pak Ardianto, maafkan saya. Kami sangat berterima kasih. Atas campur tangan Wakil Presiden Budi. Ini kakakku, Jono. Wakil Presiden. Halo, Wakil Presiden Budi. Kalau aku bicara, aku tidak mau diganggu. Apa kau tidak punya sopan santun dasar? Ya, maaf. Pak Ardianto, sebagai tanda permintaan maaf, silakan sampaikan masukan apapun. Tentu, jika ada yang kurang berkenan, kami akan berusaha memperbaikinya. Ardianto, kali ini, mereka salah. Kau tidak perlu khawatir dengan harga diriku. Tidak apa-apa. Kedepannya, jika ada kesempatan, bekerja samalah dengan mereka lebih sering. Pak Hadi. Dirujuk oleh Pak Rahmat, kan? Ya, Wakil Presiden Budi. Ini kartu nama saya. Oke, saya akan menghubungi Anda setelah selesai. Saya masih ada urusan. Pak Ardianto, saya akan kembali bekerja. Wah, kamu mengejutkanku. Ardianto, maaf soal ini. Aku tidak menyangka setelah semua ini, kamu masih mau membantu. Kenapa berterima kasih padanya? Kamu harus berterima kasih pada Wakil Presiden Budi. Dia hanya beruntung, seperti tupai buta menemukan kacang. Amanda, bagaimana kamu bisa berkata begitu? Amanda, hentikan. Kalau bukan karena Ardianto hari ini, menurutmu kita masih bisa berdiri di sini dengan selamat? Kakakmu benar. Jaga mulutmu. Halo. Oh, oke. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Ada sesuatu yang muncul. Perlu menangani sesuatu. Tunggu aku segera kembali.
Apa yang bisa dia lakukan? Hanya pamer. Halo? Pak Rahmat. Jono. Pak Ardianto sudah tiba. Pergi ke lantai 5 sekarang. Kantor kedua. Cepat ke sini. Jangan buat dia menunggu. Apa? Oh. Oke, aku akan segera ke sana. Jono, sepertinya Pak Ardianto belum melupakan kita. Mendapatkan sambutan pribadi seperti itu dari seorang tokoh besar, kita benar-benar akan sukses besar kali ini. Ya, bos. Seluruh keluarga bergantung padamu. Hei, bos, maksudku, bisakah kami, ikut naik bersamamu? Aku ingin melihat Taipan Ulung. Bukankah Amanda bilang kamu sudah pernah bertemu dengannya? Ya, aku terlalu jauh saat itu, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Benar, kami tidak akan menghalangi. Kami hanya akan diam dan menonton dari kejauhan. Baiklah kalau begitu. Ayah, bagaimana penampilanku dengan pakaian ini? Pakai ini. Dasar anak nakal, kamu memanggilku hanya untuk ini? Menjalankan kelompok sebesar ini di masa depan akan membuatmu sangat sibuk. Ayah, kamu masih sangat muda, kenapa tidak kembali sebagai konsultan? Pergi saja lakukan urusanmu. Aku ada janji bertemu seseorang di sini nanti. Masuk. Kamu mencari siapa? Apakah kamu punya janji? Oh, kata Pak Rahmat saya harus datang menemui Pak Ardianto. Apakah dia ada di sini? Ketua tadi menunggu di sini. Lalu dia turun ke bawah. Dia pergi ke mana? Pasti untuk pewaris upacara suksesi. Kamu mungkin bisa menemuinya jika turun sekarang. Baik, terima kasih. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Apa kata Pak Ardianto? Pak Ardianto tidak ada. Mereka bilang dia turun ke bawah. Sepertinya kita terlambat. Pak Ardianto tidak akan marah, kan? Pak Ardianto sedang banyak urusan. Mungkin dia terlalu sibuk dan ada sesuatu yang membuatnya sibuk. Ayo turun ke bawah dan tunggu dia. Kita harus coba peruntungan saja. Ayah, Sudah kubilang, aku masih perlu menemui seseorang. Kamu memaksaku ikut? oh, ayah, kamu sudah pensiun sekarang, berikan aku kontaknya, dan aku bisa menemuinya nanti. Tapi untuk upacara suksesi hari ini, kamu harus ada di sana. Baiklah, aku akan ke ruang perjamuan dan menunggumu. Oke. Kamu benar sekali. Ardianto? Berani-beraninya dia duduk di sana. Apakah dia gila? Berdiri sekarang, siapa bilang kamu boleh duduk di sini? Kamu pergi kemana tadi? Aku tidak bisa menemukanmu, jadi aku duduk saja di suatu tempat. Kamu tahu ini kursi siapa? Hanya para eksekutif puncak korporasi imperial yang boleh duduk di sini. Kamu hampir membuat kami semua dalam masalah. Tidak terlalu serius, kan? Kalian belum punya kursi yang ditentukan, kan? Duduk saja di sini, tidak apa-apa. Lagi pula, kita bisa menambahkan beberapa kursi. Oh, Ardianto sayangku, kamu benar-benar bodoh atau hanya pura-pura. Kursi-kursi ini untuk para eksekutif puncak. Benar, Ardianto. Meskipun korporasi imperial ramah kepada kita, kita tidak boleh lupa tempat kita dan biarkan mereka meremehkan kita. Ardianto, kamu harus mendengarkan Jono dan yang lainnya. Pak Ardianto, saya baru saja mencari Anda. Upacara suksesi akan segera dimulai. Ini nomor kursi Anda. Terima kasih, Wakil Presiden Budi. Anda masih ingat kami. Barisan depan ini? Coba lihat. Ternyata baris depan. Oh. Ini adalah korporasi imperial kompensasi untuk kalian semua. Maaf sekali untuk kejadian tadi. Wakil Presiden Budi, Anda terlalu baik. Anda sungguh tidak perlu repot. Bukan apa-apa. Upacara suksesi akan segera dimulai. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya. Mereka benar-benar cepat duduk. Para tamu terhormat, pertama-tama, selamat datang di Korporasi Imperial, upacara suksesi ketua baru. Atas nama Korporasi Imperial, saya dengan hangat menyambut semua orang.
Korporasi Imperial telah melewati puluhan tahun badai, dan melalui semua itu, tidak akan ada di sini tanpa kerja keras Pak Ardianto. Jadi, sebelum ketua baru mengambil alih, saya ingin meminta semua orang untuk memberikan tepuk tangan meriah untuk menyambut mantan ketua kita, Pak Ardianto, ke atas panggung untuk menyampaikan beberapa kata. Bagaimana? Ya, saya tidak pernah berpikir akan melihat langsung miliarder Ardianto. Hei, yang mana ketua Ardianto? Saya juga belum pernah melihatnya. Tapi saya yakin orang besar seperti itu pasti punya kehadiran yang serius. Ardianto, Ardianto. Apakah dia gila? Kenapa dia naik ke atas? HMPH. Ini konyol. Beraninya dia, Jono, hentikan dia. Atau kalau dia benar-benar naik panggung, sudah terlambat. Ardianto, sudah selesai. Mereka meminta Pak Ardianto naik panggung. Kenapa kamu naik panggung untuk membuat keributan? Untuk berpidato. Siapa yang menyuruhmu bicara? Aku ulangi lagi, mereka ingin Pak Ardianto, miliarder Ardianto, ketua korporasi imperial, kau mengerti? Cepat, atau akan terlambat. Pak, siapa Anda? Ardianto ini benar-benar tahu cara membuat masalah. Ini dia, kita selesai. Nanti, jangan bilang kita kenal dia. Clara, lihat orang seperti apa yang kau bawa. Orang macam apa ini? Aku. Dia ikut denganku. Tidak apa-apa. Karena kau sudah di sini, ikut aku naik panggung. Ya, ketua. Pak Hadi, ketua sudah berbicara. Silakan. Ah, ya Tuhan, dia. Bukankah dia orang tua yang diganggu Victor? Jadi dia Pak Ardianto. Pantas saja Wakil Presiden Budi begitu hormat. Tapi keluarga Citra dalam masalah besar. Mereka telah menyinggung Pak Ardianto. Tidak sesederhana hanya dimasukkan daftar hitam. Ardianto, bukan, maksud saya. Pak Ardianto. Tadi, Sebelum saya mengatakan apapun, izinkan saya memperkenalkan seseorang terlebih dahulu. Ini Jono. Dia adalah saudara laki-laki calon istri saya. Mulai sekarang, jika ada urusan, tolong jaga dia. Dam, saudara laki-laki istri miliarder, harus hormat. Pak Hadi, nanti kita saling kenal. Saya pemilik grup investasi Daceng. Nama saya Wira. Tentu. Baik, saya terutama punya dua hal untuk disampaikan. Pertama, terima kasih semua atas kepercayaan kalian yang berkelanjutan pada korporasi imperial. Saya berharap ke depannya, kalian akan percaya pada Taufik sama seperti kalian percaya pada saya. Dan hal kedua adalah, saya ingin melamar calon istri saya, Clara. Terima kasih telah bersamaku selama 3 tahun ini. Maukah kau menikah denganku? Clara? Oh, adikku yang konyol. Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat pakai cincinnya. Ya, aku mau. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Pak Agung Senior tahu kita tidak mendapatkan kontraknya dan korporasi imperial memasukkan kita ke daftar hitam, kita selesai. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu? Itu semua ulah orang tua itu. Aku tidak akan melepaskannya hari ini. Ini konyol. Pesanan, korporasi imperial, apakah kamu mengacaukannya? Bagaimana aku bisa membesarkan anak yang tidak berguna? Ayah. Aku tidak menyangka Wakil Presiden Budi akan berpihak pada orang tua yang mencurigakan itu, sudah kubilang sebelumnya untuk tidak mencolok. Rendah hati. Tapi kamu tidak mau dengar. Kamu membuat masalah, dan sekarang aku harus membereskannya. Kembali ke sini sekarang. Sungguh merepotkan. Bawa mereka berdua ke sini. Berani-beraninya mereka mengganggu bisnis grup Citra. Akan kubuat mereka membayar. Sejak kamu menyembunyikan begitu banyak hal dariku, Pak Ardianto, orang terkaya, apakah kau pura-pura bodoh atau mengujiku? Aku sudah bilang berkali-kali sebelumnya, tapi kau tidak pernah percaya padaku. Apa yang harus aku lakukan? Lalu kenapa? Kau tidak memberitahuku tentang lamaran itu sebelumnya? Ini kejutan. Kalau aku bilang, tidak akan jadi kejutan. Pak Ardianto, akhirnya aku bisa bertemu Anda. Tentang kejadian tadi, bisakah aku bicara sebentar secara pribadi?
Kau pulang dulu. Aku akan segera menyusul. Agung, kau punya anak yang hebat. Pak Ardianto, ini semua salah kami, keluarga Citra. Tolong, demi persahabatan kita dulu, jangan putus kerja sama kita. Aku mohon padamu. Aku akan pikirkan. Terima kasih, Pak Ardianto. Jangan khawatir, soal tuan tua yang dihina anakku, aku akan pergi sendiri untuk meminta maaf padanya. Tidak perlu minta maaf. Berhenti saja bersikap sombong. Baik, baik. Mau kemana? Aku antar. Beraninya kau macam-macam denganku? Aku akan membuatmu membayar. Citra, aku tidak pernah menyangka Taufik begitu rendah hati. Dia bernilai triliunan, Taipan Ulung, tapi dia berpura-pura jadi pekerja kerah biru. Seseorang dengan statusnya tidak akan menikah sembarangan, ini berarti Clara kita lulus ujian. Aku penasaran siapa yang berusaha memisahkan Ardianto dan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Citra. Cepat, panggil polisi dan beritahu Pak Ardianto, cepat. Victor. Saya tidak menyangka pria itu tidak hadir. Dia beruntung. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan lolos hari ini. Kamu gila. Victor, penculikan itu ilegal. Ah, sayang. Hanya karena kamu dan orang tua itu, grup Citra kita kehilangan pesanan senilai hampir puluhan miliar. Puluhan miliar? Bahkan dengan 10 nyawa pun, kamu tidak bisa membayarnya. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan ponselku. Apa? 1 jam, gudang tua di pinggiran kota, jika kamu tidak datang, kamu akan mengumpulkan mayatnya. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Clara, aku akan pastikan kamu mati mengenaskan. Begitu? Silakan, coba keberuntunganmu. Ingat, datang sendirian. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi padanya. Hahaha. Hei, Pak Taufik, apa yang terjadi? penculikan. Victor, kamu melakukan kejahatan. Kamu masih bisa mundur. Kalau tidak, saat Ardianto datang, sudah terlambat. Ardianto. Cukup akrab, ya. Menurutmu siapa orang tua bangka itu? Apa yang dia pikirkan dirinya? Dan kamu menyebut dirimu pewaris grup Citra? Tidakkah kamu tahu dia adalah ketua korporasi imperial? Siapa? Siapa yang kamu katakan dia? Ketua korporasi imperial. Jadi kamu masih bisa melepaskanku. Belum terlambat. Aku bisa bicara dengan Ardianto untukmu. Dia akan mendengarkan aku. Jika kau ingin bekerja dengan korporasi imperial, aku juga bisa membantumu mendapatkannya. Hahaha. Kamu? Ketua korporasi imperial? HMPH. Taipan Ulung? Apakah orang tua bangka itu layak? Ah. Biarkan aku bilang, kau sebaiknya berdoa dia muncul. Waktunya habis. Hahaha. Tangan yang begitu cantik. Katakan padaku, jari mana yang harus aku potong duluan? PST, lepaskan aku. Kau harus melakukan ini dengan cara susah. Kalau begitu aku akan potong 1 jarimu duluan. Berhenti. Ardianto. Tidak kusangka kau benar-benar berani datang, HMPH. Victor. Apa yang kau lakukan di sini? Ayah. Pak Ardianto, tolong biarkan aku menjelaskan. Victor sebenarnya anak yang baik hati. Dia pasti tidak tahu bahwa Ibu Clara adalah istrimu.
Aku akan menyuruhnya melepaskannya sekarang juga, Pak Ardianto, Pak Ardianto. Dan kau menyebut dirimu pewaris grup Citra? Tidakkah kau tahu bahwa dia adalah ketua korporasi imperial? Apakah dia benar-benar ketua korporasi imperial? Anak durhaka. Anak durhaka. Beraninya kau menculik istri Pak Ardianto? Apa kau tahu seberapa besar masalah yang kau timbulkan? Anak durhaka. Bersujud dan minta maaf pada Pak Ardianto, sekarang, akui kesalahanmu dan mohon ampun padanya. Ayah, tidak ada waktu. Orang ini terlalu memaksa. Arthur Sterling, kau memang orang terkaya. Kau punya uang, kekuasaan, dan pengaruh. Tapi keluarga fansku bukanlah lawan yang lemah. Diam, ayah, dia tidak akan melepaskanku. Kalau begitu, kita akan hancur bersama. Dia ingin membunuhku. Maka dia juga tidak akan mudah. Korporasi imperial memang kuat, tapi tanpa pemimpinnya, pasti akan runtuh. Jika aku menghabisimu, grup Citra akan selamat. Victor, apa yang kau lakukan? Victor, jangan perburuk keadaan. Masih belum terlambat untuk kembali. Ketua Ardianto, menurut Pak Hadi yang kami lacak, para penculik seharusnya sudah sampai di sini. Kenapa orang kita belum tiba? Hampir. Ketua Ardianto. Sekitar 10 menit lagi. 10 menit? Apa yang mereka lakukan? Saat mereka tiba, sudah terlambat. Tidak, kita tidak bisa menunggu. Aku harus masuk dan melihat. Ketua Ardianto, dengarkan aku. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Masuk sembarangan sangat berbahaya. Ayahku dan Clara ada di dalam. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyelamatkan mereka. Mau kemana? Aku ikut. Banyak orang, banyak bantuan. Orang kita belum tiba. Tunggu di sini saja. Pak Chow. Semuanya. Kamu pikir kamu Ip-Man? Tangkap dia. Ya. Ardianto. Ayah. Victor. Tidak. Jangan biarkan grup Citra hancur. Ayah. Aku akan bunuh wanitamu dulu. Agar kau bisa merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Sayang, kau telah membunuh ayahmu, bukankah kau akan berhenti? Lari keluar. Aku akan mengurusnya. Tangkap wanita itu. Ayah, Clara. Taufik, bawa Clara dan lari. Taufik. Kau datang mencari maut sendiri. Bajingan, kau berani menyentuh mereka? Aku akan membunuhmu. Berhenti. Clara, kau tidak apa-apa? Pak Ardianto, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Jangan biarkan Victor kabur. Pak Ardianto. Pak Ardianto. Aku tahu aku salah. Sayang, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak pernah berubah, dan kau membuat ayahmu terbunuh. Budi, bawa bajingan ini ke pihak berwenang. Mulai hari ini, aku tidak ingin mendengar nama grup Citra lagi. Ardianto, kau berani menyentuh grup Citra? Kau berani? Terima kasih, Pak Polisi. Nah, semuanya baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir, mulai sekarang hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ya, Ayah, kau melamar Clara, kan? Kapan kau akan mengadakan pernikahan? Hahaha, pernikahan? Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Bagaimana dengan hari ini? hahaha.